Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nasiruddin dari kelompok 3 akan menerangkan SAP. Permodelan struktur pada software SAP 2000. Langkah-langkah yang pertama, klik software SAP 2000 pada desktop. Kemudian klik file, new model, tetapi sebelum itu jangan lupa satuan yang akan digunakan dipilih terlebih dahulu. Maka akan muncul beberapa pilihan. Pilih grid only untuk mendesain bangunan seperti pada denah yang kita miliki. Kemudian akan muncul gambar seperti di bawah ini, klik OK. Setelah klik OK, maka langkah akan muncul gambar seperti di bawah ini. Kemudian klik kanan, pilih edit grid data. Klik kanan. Setelah itu, maka akan muncul seperti pada gambar di bawah ini. Pilih modify atau show system dan klik OK. Setelah itu, maka akan muncul tabel. Pada tabel, aturlah grid data seperti pada denah yang dimiliki agar sesuai dengan yang diharapkan. Jangan lupa satuannya. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul grid data seperti pada gambar di bawah ini. Setelah itu, pilih menu Define, pilih submenu Materials, pilih 4000 PSI, kemudian Modify atau Show Material. Karena menggunakan beton, maka material yang didesain adalah beton. Setelah itu, pilih kembali menu Define, pilih submenu Section Properties, pilih Frame Section, pilih Add New Property. Pada menu Add Frame Section Property, pilih beton, kemudian rectangle untuk mendesain ukuran balok atau kolom yang sesuai dengan family design. Kemudian setelah itu pilih kembali menu Define, pilih submenu Section Properties lagi, kemudian atur pada submenu Area Section untuk mendesain ukuran plat yang sesuai dengan family design. Setelah itu pilih tool Draw Frame untuk menggambar balok dan kolom, kemudian gambar pada grid sesuai dengan denah yang sudah didesain. Ingat, jangan salah menggambar antara balok X, Y, anak, kolom. Setelah itu pilih tool Quick Draw Area atau Draw Rectangular Area untuk menggambar plat, kemudian gambar pada grid sesuai dengan denah yang sudah didesain, yaitu plat lantai dan plat atap. Setelah itu arahkan grid ke lantai paling dasar dan kemudian atur peletakan yang akan digunakan. Peletakan yang akan digunakan adalah jepit. Berikut gambar lantai paling dasar. Jika sudah selesai menggambar balok, kolom, peletakan dan pelat, maka akan muncul seperti pada gambar di bawah ini, dan permodelan struktur pada SAP 2000 telah selesai dilakukan. Proses yang kedua yaitu input beban mati pada struktur bangunan. Setelah permodelan struktur telah dilakukan, langkah selanjutnya yaitu memasukkan beban mati pada struktur bangunan. Beban mati pada balok. Langkah pertama yaitu klik menu Shield, pilih Properties, dan pilih Frame Section. Selanjutnya akan muncul tabel seperti pada gambar di bawah ini, dan pilih sesuai yang diinginkan, dikarenakan balok arah X, arah Y, dan balok anak memiliki besaran beban mati yang sama, maka ketiganya langsung dipilih. Selanjutnya, pilih menu Assign, pilih Frame Load,
dan pilih distribute seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya pilih menu action, pilih frame loads, dan pilih distribute seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, maka akan keluar tabel pada seperti gambar di bawah ini. Dikarenakan pada tahap ini sedang memasukkan beban mati, maka pada load pattern diganti menjadi super dead. Untuk besaran beban matinya sesuaikan dengan yang ada pada bab pembebanan. Beban mati pada pelat. Langkah pertama yaitu klik menu select, pilih properties, dan pilih area sector. Selanjutnya akan muncul tabel seperti pada gambar di bawah ini, dan pilih sesuai yang diinginkan. Pada kali ini memilih pelat rantai terlebih dahulu untuk diinput nilai beban matinya. Selanjutnya pilih menu action, pilih area loads, dan pilih uniform to frame seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, maka akan keluar tabel seperti pada gambar di bawah ini. Dikarenakan pada tahap ini sedang memasukkan beban mati, maka pada load pattern diganti menjadi super dead. Untuk besaran beban matinya sesuaikan dengan yang ada pada bab pembebanan. Beban mati pada struktur bangunan sudah diinput. Untuk memasukkan beban mati pada pelat atap, prosedur langkah-langkahnya sama seperti di atas. Saya di sini melanjutkan penjelasan teman saya 3 input beban pada bangunan. Setelah memasukkan beban mati, langkah selanjutnya yaitu memasukkan beban hidup pada struktur bangunan. Beban hidup pada pelat. Langkah pertama yaitu klik menu select, pilih properties, dan pilih area selections. Selanjutnya akan muncul tabel seperti pada gambar di bawah ini, dan pilih sesuai yang diinginkan. Pada kali ini memilih plat lantai terlebih dahulu untuk diinput nilai beban hidupnya. Selanjutnya pilih menu inject, pilih area loads, dan pilih uniform to frame seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya maka akan keluar tabel seperti pada gambar di bawah ini. Dikarenakan pada tahap ini sedang memasukkan beban hidup, maka pada load pattern diganti dengan left. Lalu tentukan load distribution untuk besar beban hidup sesuai dengan yang ada pada bab pembebanan. Kemudian add to existing load dan klik OK. Beban hidup pada struktur bangunan sudah diinput. Untuk memasukkan beban hidup pada plat atap, prosedur langkah-langkahnya sama seperti di atas. Lanjut poin 4, input beban angin pada bangunan. Setelah memasukkan beban mati dan beban hidup, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan pada struktur bangunan. Berikut langkah-langkah untuk memasukkan beban angin pada struktur bangunan di software SAP 2000. Untuk WinLoad akan dimasukkan beberapa beban distribusi ke kolom sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan arah masing-masing ke tiap kolom pada setiap as. Pada sisi beban angin datang, maka beban berupa tekanan lateral yang akan disalurkan ke dalam kolom struktur. Tahapannya sebagai berikut. Select frame kolom yang akan diinput beban angin. Pada hal ini kolom AS4 dan AS9. Kemudian di grid assign and frame load, pilih distribute. Dalam cara ini menggunakan beban distribusi pada kolom, karena pada bab sebelumnya beban angin memang dikonversikan menjadi beban persatuan panjang kolom. Selain itu, beban angin juga bisa diubah menjadi beban titik yang langsung diinput ke titik join antar kolom.
contoh yang sudah ada di gambar ini. Kemudian dipilih load pattern wind, load directionnya disesuaikan dengan arah angin datang, angin tepi, dan angin pergi. Dalam hal ini beban merupakan angin datang sehingga menekan ke dalam bangunan ke arah X. Jadi load direction pilih X, kemudian di sini nilai bebannya, dan option add to action load, klik OK. Dengan cara yang sama juga diinputkan ke kolom yang lain pada sisi arah datang, sisi arah tepi, dan sisi arah angin pergi. Setelah semua selesai diinput, beban angin bisa dilihat dengan cara mengklik display, pilih soft element, load ASIC, pilih frame. Kemudian load pattern name-nya diganti jadi wings. Terus apply, maka akan muncul semua beban angin yang bekerja pada struktur. Maka akan muncul gambar seperti bawah ini. Ini semua yang sudah diatur dari di atas tadi. Yang tahap kelima, input beban gempa pada bangunan. Langkah pertama, pilih menu define, pilih function, dan pilih response spectrum. Selanjutnya, maka akan muncul tabel seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian pada menu cost function tipe to add, pilih from file, kemudian klik add new function. Maka akan muncul seperti pada gambar di bawah ini. Klik period value pada value A. Klik pada browser dan masukkan beban gempa yang akan digunakan. Klik OK. Langkah selanjutnya pada menu define dan klik load pattern. Maka akan muncul seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian isikan load pattern name sesuai dengan ketentuan desain dan klik add new load pattern. Jika sudah, klik OK. Langkah selanjutnya pada menu define dan klik load cache. Maka akan muncul tabel seperti di bawah ini. Kemudian pilih add new load cache. Selanjutnya beri nama pada load cache name dengan name wax x. Jika sudah diganti, load cache type dengan response spectrum. Dan selanjutnya pada tabel load apply isikan skala faktornya dengan rumus SF klik I dikali G dibagi R untuk arah X. Maka U1 sama dengan 100% dan U2 sama dengan 30%. Nilai I sama dengan 1,5 nilai I. Nilai G sama dengan 9,8, R sama dengan 8. Perkenalkan, nama saya Aldo Dwi Sandana Akbar, NBI 14318000088. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan add new load case untuk membuat respons spektrum di arah Y struktur bangunan. Seperti di gambar, kita akan pilih yang sesuai yang digambar, yaitu dan klik add new load case. Setelah itu klik OK. Selanjutnya beri nama load case name dengan nama quick Y. Jika sudah diganti, load case type dengan respons spektrum. Selanjutnya pada tabel load apply, isikan scale faktornya dengan rumus SF sama dengan I kali G per R untuk arah Y. Maka untuk U1 dijadikan 100% dan U2 dijadikan 30% dari U1. Lalu klik OK. Ditemukan nilainya seperti di gambar. Langkah selanjutnya
pilih define, lalu load combination. Maka akan muncul seperti tabel di gambar. Kemudian pilih seperti yang digambar, yaitu 09DL plus 1 EQY. Kemudian di add new combo, lalu klik OK. Selanjutnya pilih menu define, lalu pilih mask source. Nah, kemudian kita akan mengisikan nilai dari superdate dan live. Untuk superdate kita isi nilai 1, untuk live kita isi nilai 0,7. Lalu klik OK. Jika semua proses input beban sudah dilaksanakan, maka akan kita lakukan selanjutnya yaitu running permodelan struktur. Berikut langkah-langkah proses running pada software SAP 2000. Langkah pertama yaitu analyze dan kemudian set analyze option. Maka akan muncul seperti di gambar ini. Kemudian klik paste DOF-nya dan kita centang available DOF-nya semua. Lalu klik OK. Selanjutnya pilih analyze kembali dan pilih run analysis atau tekan F5 untuk menjalankan analisnya. Maka akan muncul tabel seperti di gambar di bawah ini. Kemudian pilih run now dan tunggu beberapa menit. Setelah menunggu beberapa menit, kita akan mendapatkan hasil dari permodelan analisis dari SAP itu. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya yaitu proses pengambilan momen untuk perhitungan penulangan balok. Yang pertama, kita ganti satuannya terlebih dahulu. Klik N kali MM kali C agar perhitungannya lebih gampang, lebih enak. Selanjutnya pilih menu select properties dan frame selection, kurang lebih seperti di gambar. Selanjutnya pilih salah satu antara balok X, balok Y, dan balok anak, kemudian klik select. Kemudian pilih menu display dan pilih show table atau CTRL-T. Maka akan muncul kurang lebih tabel seperti di gambar ini. Kemudian pilih analysis result, pilih elemen output. Selanjutnya pilih frame output. Setelah itu pilih select load case dan pastikan bahwa kombinasi sudah dipilih semua dan klik OK. Jika sudah selesai, maka kurang lebih akan muncul seperti di gambar ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pilih elemen force frame dan pada menu file, kemudian pilih menu export current table dan Excel. Jika sudah di Excel, maka kemudian pilih nilai terbesar dari semua kombinasi yang ada. Ambil nilai M3, ambil nilai V2, dan ambil nilai P. Didapat nilai momen penulangan pada balok seperti di tabel. Kemudian proses selanjutnya untuk pengambilan proses momen untuk perhitungan penulangan kolom. Yang pertama kita ganti satuan terlebih dahulu, KN kali M. Selanjutnya yaitu menentukan kolom pada denah dengan ketentuan paling bawah dan tengah. Kemudian ambil nilai P MX atau bisa disebut M2 pada
sub 2000 dan MY atau M3 dengan nilai yang paling maksimum. Pada kolom menggunakan nilai MX, MY dikarenakan kolom terkekang pada arah X dan arah Y sehingga kolom mengalami momen biaksial. Berikut daerah kolom yang akan digunakan untuk desain tulangan lentur. Setelah menentukan daerah kolom yang akan ditinjau, selanjutnya yaitu mengolah hasil running dari sub 2000. Berikut nilai Pmax, Mx, dan My yang akan digunakan untuk desain tulangan lentur pada kolom. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian, terima kasih.